Jadi bahan yang diperlukan dalam pembuatan roti kali ini yaitu terdapat tepung terigu protein tinggi, kemudian terdapat gula halus sebanyak 50 gram, terdapat susu bubuk sebanyak 2 sendok makan, terdapat 1 butir telur, 3 konsentrasi ragi yaitu ada 1%, 1,5%, dan 2%, kemudian terdapat margarin sebanyak 2 sendok makan, kemudian terdapat susu cair, dan terakhir terdapat coklat sebagai isian roti manis. Oke, next kita masuk ke tahap pencampuran bahan. Ada 3 jenis bahan dalam pembuatan roti manis. Yang pertama adalah bahan pokok atau bahan utama yang terdiri dari tepung terigu, ragi, dan air. Kemudian ada bahan penambah rasa seperti gula, garam, margarin, susu, dan telur. Dan yang terakhir ada bahan tambahan yaitu pengawet terhadap jamur. Pertama-tama kita akan mencampurkan tepung terigu dengan susu bubuk. Selanjutnya itu ada gula. Kemudian telur 1 butir. Kemudian kita aduk hingga rata. Setelah rata, kita campurkan susu ke dalam adonan. Kemudian aduk hingga setengah kalis. Adonan setengah kalis, kita tambahkan mentega atau margarin sebanyak 2 sendok makan ke dalam adonan. Selanjutnya, itu kita aduk hingga adonan benar-benar kalis. Kita uleni adonan hingga kalis. Kita uleni terus-menerus. Selanjutnya kita bagi adonan menjadi 3 bagian, yaitu menggunakan ragi sebesar 1%, 1,5%, dan 2%. Karena ukurannya tadi tepung terigu 200 gram, maka dibagi 3, yaitu 1 milinya itu menjadi kurang lebih 66 gram. Selanjutnya itu dibagi 3 karena konsentrasi raginya itu ada 3. Adonan dengan ragi konsentrasi 1%, adonan dengan ragi konsentrasi 1,5%, dan yang terakhir adonan dengan ragi konsentrasi 2%. Yang 1% itu sebanyak 0,6 gram. Kita campur ke adonan pertama. Kemudian yang kedua itu 1,5%, itu ukurannya ada 0,99 gram. Dan selanjutnya itu yang ketiga ada ukuran 1,32 gram atau dengan 2% dari jumlah total tepung terigu. Kemudian kita aduk rata dan selanjutnya pindahkan masing-masing adonan ke wadah yang baru dan ditutup menggunakan plastik selama 1 jam. Setelah itu adonan akan mengembang. Selanjutnya setelah adonan dicetak dan dimasukkan ke dalam loyang, di oven selama 30 menit. Dengan suhu 200 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Oktar Malia dengan NIM 119330050 dari kelompok 1 Teknologi Bioproses. Di sini saya akan menyampaikan materi atau laporan praktikum mengenai proses pembuatan roti, yaitu terdapat pada modul 5. Pembahasannya itu terdapat pendahuluan, tujuan, hasil dan pembahasan, penutur, dan sisa daftar pustaka. Pendahuluannya, roti merupakan salah satu makanan produk olahan dari tepung terigu, merupakan produk fermentasi yang menggunakan bakteri mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Kemudian dapat dibedakan menjadi 2, yaitu roti manis dan roti gurih. Sedangkan roti manis adalah roti yang memiliki cita rasa manis yang menonjol, bertekstur empuk dan diberi macam-macam isi. Kemudian tujuan dilakukan percobaan kali ini adalah mahasiswa dapat mengetahui proses pembuatan roti dan menganalisa pengaruh konsentrasi penambahan ragi terhadap karakteristik roti. Kemudian bahan untuk membuat roti manis yaitu terdapat tepung terigu, gula halus, kemudian ada telur, susu bubuk, telur, pernipan,
susu, margarin, serta coklat. Setelah dilakukan pengovenan, pengulenan, kemudian pengisian bahan, maka dapat ditentukan daya kembangnya. Daya kembangnya dilihat dari sebelum di oven dan sesudah di oven. Sebelum di oven, sampel dengan roti ragi sebanyak 1%, 1,5%, dan 2% memiliki panjang lebar tinggi dan volume yang sama. Sedangkan pada sesudah di oven, dari ketiga konsentrasi ragi tersebut memiliki panjang lebar tinggi dan volume yang berbeda. Dengan roti manis dengan ragi 2% memiliki panjang lebar tinggi dan volume lebih tinggi dibandingkan dengan roti manis konsentrasi 1% dan 1,5%. Kemudian dihitung hasil pengembangannya, yaitu dengan cara persen pengembangan sama dengan volume 2 dikurang volume 1 per volume 1 dikali dengan 100%. Maka dapat diketahui dengan roti manis dengan ragi 1% mendapatkan 94,4% pengembangan, roti dengan ragi 1,5% mendapatkan 191% pengembangan, dan roti manis dengan ragi 2% mendapatkan 275% pengembangan. Nah, di sini terdapat hasil foto roti manis yang telah dibuat. Pada bagian kiri itu setelah dimasukkan isi ke dalamnya, terus kemudian ditaruh di dalam loyang. Di bagian tengah ini sudah di oven dan sudah matang, dan yang terakhir ini kita pilih yang sesuai dengan konsentrasinya. Yang ini konsentrasi 1,5, konsentrasi 1%, 1,5, dan 2%. Uji organoleptik pada jenis roti manis yang dipercobakan yaitu ada aroma, warna, tekstur, dan rasa. Aroma pada setiap konsentrasi ragi yang diberikan memiliki aroma yang harum, warna yang kuning keemasan, tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam, serta rasa manis namun sedikit dapat rasa tepung. Pengamatan daya kembang. Daya kembang terjadi apabila terjadi proses fermentasi di dalam roti. Fermentasi merupakan suatu proses di mana terjadi perombakan nutrisi yang berada pada bahan. Dengan mikroba yang digunakan dalam pembuatan roti manis ini adalah Saccharomyces cerevisiae. Ketika memfermentasi gula, kaumir menghasilkan karbon dioksida yang digunakan untuk mengembangkan adonan. Gula ini dapat berasal dari tepung, yaitu sukrosa, atau dari gula sengaja ditambahkan ke dalam adonan seperti gula tebu dan maltosa. Kemudian ragi akan merombak gula membentuk gas karbon dioksida dan alkohol. Gas karbon dioksida terperangkap pada adonan yang disebabkan adonan mengembang dan akan menghasilkan roti yang empuk. Ya, ini daya kembang yang tadi dapat kita lihat bahwa pada konsentrasi ragi sebesar 2% itu mendapatkan pengembangan yang lebih besar. Uji organoleptik. Uji organoleptik tadi terdiri dari aroma, warna, tekstur, dan rasa. Pada aroma, memiliki aroma yang sama-sama harum, yang pembentukan warnanya dihasilkan oleh roti manis yang sudah dipanggang. Itu menghasilkan warna yang kemasan. Dapat dipengaruhi oleh susu yang mengandung laktosa yang tidak dapat difermentasikan oleh yeast. Warna pada roti manis juga dapat disebabkan karena adanya reaksi gula selama pemanasan berupa karamel produk Maillard. Kemudian terdapat tekstur dan rasa. Teksturnya ini sedikit keras di bagian luar namun lembut di bagian dalam, dan rasa yang dikeluarkan yaitu manis tapi masih sedikit terdapat rasa tepungnya. Kemudian perbedaan dapat dilihat dari rongga yang terbentuk pada roti tawar dengan rongga paling banyak terdapat pada konsentrasi ragi 2%. Rongganya itu kayak serat-serat itu yang menunjukin dia kalau mengembang atau enggak. Nah, di sini pada foto roti dengan konsentrasi 1%, dia lebih kecil, namun pas sudah dibelah dia terdapat rongga-rongga yang lumayan rapat. Sedangkan pada konsentrasi 1,5% dia banyak kerongganya, bulat-bulatan kecilnya banyak,
Sedangkan pada 2% ini memiliki yang lumayan renggang, namun masih terdapat beberapa seperti penggumpalan tepung. Ya, karbohidrat merupakan makanan utama bagi ragi Saccharomyces cerevisiae, sehingga semakin banyak gula yang ditambahkan makanan, maka sisa karbohidrat yang tersedia semakin besar. Nah, kemudian kesimpulannya, pembuatan roti terdiri dari beberapa proses, yaitu mixing, pencampuran, fermentasi, setting atau pengempesan, proofing, molding atau pencetakan, dan baking atau pemanggangan. Mixing dilakukan untuk mencampur semua bahan roti hingga anggodo, sehingga adonan dapat mengembang secara optimal. Jika adonan telah tercampur rata, maka fermentasi akan berlangsung ditandai dengan reaksinya ragi yang akan diubah menjadi karbohidrat gula dan sehingga roti akan mengembang. Pada konsentrasi ragi, roti sebanyak 1% didapatkan roti dengan tekstur yang renyah di luar maupun lembut di dalam warna kuning keemasan dan memiliki rasa yang manis namun rasa sedikit tepung. Begitu pula dengan konsentrasi 1,5% dan 2%. Ya, menurut data pustakanya yang saya ambil dari jurnal, kemudian pada uji organoleptik itu dibandingkan dengan jenis-jenis roti yang dibuat pada kelompok lain. Pada roti manis konsentrasi 1, 2, dan 3 memiliki aroma, warna, tekstur, rasa yang mirip-mirip. Kemudian pada jenis roti donat pada konsentrasi 1%, 1,5%, dan konsentrasi 2%, terdapat perbedaan pada tekstur. Teksturnya donat konsentrasi 1% menghasilkan tekstur yang kenyal, donat konsentrasi 1,5% menghasilkan tekstur yang sedikit kenyal, dan donat konsentrasi 2% menghasilkan tekstur yang lembut atau lembek. Pada jenis roti odading terdapat 3 konsentrasi juga. Pada analisisnya itu memiliki kesamaan antara konsentrasi 1,5 dan 2%. Pada aromanya itu terdapat aroma yang harum atau gandum, warna yang kuning kecoklatan, tekstur yang lembut, serta rasa yang manis. Kemudian terdapat jenis roti bakpao. Pada bakpao ini terdapat perbedaan juga terdapat pada tekstur, di mana teksturnya bakpao konsentrasi 1% itu menghasilkan tekstur yang kenyal, bakpao konsentrasi 1,5% menghasilkan tekstur yang lembut, dan bakpao konsentrasi 2% menghasilkan sangat lembut. Ya, itulah tadi pembahasan sedikit dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dalam penyampaian hasil dan pembahasannya jika kurang lengkap. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.